welcome back to my channel. Kembali di channel aku, Hana Flora. So, hari ini vlognya adalah kita masak-masak. Kenapa masak-masak? Jadi beberapa hari ini actually aku ada nonton beberapa YouTuber luar. Jadi mereka itu punya keluarga besar banget. Jadi punya anak, ada yang punya anak 8, ada yang punya anak 10, 6 kayak gitu. Dan ibunya, masing-masing orang tuanya atau especially mamanya itu kayak bagiin tips how to take care your big family, something like that. Nah, salah satu yang aku ambil adalah masak double setiap kali kalian mau masak. Kenapa? Jadi mereka itu masaknya double, setengahnya mereka simpan di dalam freezer. Jadi makanan yang udah diolah dan dimasak disimpan dalam freezer. Satu, supaya bahan-bahan fresh yang kalian pakai di masakan itu jadi lebih tahan lama. Dan juga itu buat orang-orang kayak aku yang malas banget masak. And then sometimes kayak kadang-kadang kan kalian tuh kayak berasa aduh males deh pengen masak gitu. Nah, kalian punya ada cadangan makanan di dalam freezer yang bisa dimakan, diambil, dipanasin dan dimakan kembali gitu. Semuanya masih tetap sehat, tetap enak, jadi tidak terjadi masalah apa-apa. Mereka ini telah mengaplikasikan kayak gaya hidup itu udah bertahun-tahun, so means there's nothing happen badly actually. Dan juga karena orang di Italia ini juga banyak menyimpan makanan yang sudah diolah di dalam freezer, so I think I need to try also. Jadi hari ini aku masak, bukan dari hari ini, dari semalam aku masaknya double. Jadi aku masak pasta double, masak ayam double, telur di dadar juga double. So hari ini aku memasak yang namanya ayam guacamole dan juga telur dadar ya dimasak di dalam oven. I'll show you. Jadi ini adalah makanan yang aku masak hari ini. Jadi ada telur dadar bersama asparagi atau asparagus dan juga ada ayam kecap luar negeri lah istilahnya ya. Jadi ini ayam guacamole, ayam dengan kecap dan juga avocado dan lain-lain. Dan ini aku simpan di dalam freezer. Aku kasih aluminium foil supaya kalau misalnya aku mau ambil dari freezer, aku cuma perlu masukin langsung ke dalam oven untuk dipanasin, dan aku nggak perlu kayak mindahin lagi ke wadah yang lain dan lain-lain gitu. And then kalau misalnya udah selesai makan, tinggal dibuang aja, jadi nggak ribet. Jadi itu, dan sekarang ini udah selesai, aku bakalan kasih resepnya. Kalau kalian mau tahu gimana cara buatnya, karena ini super gampang dan super cepat, aku ambil dari buku resep yang aku beli di sini, dan itu kayak preparation dan all the things itu cuma 15 menit gitu, so check it out. Untuk bahan polo guacamole, ayam itu kayak sekitar 500 gram. Jadi di marinata apa ya, kayak direndam gitu, didiemin. Itu ada dalamnya ada olive oil, kalian bisa ganti dengan minyak apapun yang ada di rumah kalian. Yang penting jangan minyak jelantah ya, atau minyak yang udah kalian pakai buat masak udah hitam, itu jangan. Jadi minyak apapun itu 40 ml. Aku mix saus tiram, kecap asin sama kecap manis sedikit-sedikit gitu. Jadi ya sesuai selera kalian aja, kalian maunya asinnya gimana gitu. Dan serbuk cabe. Tau kan serbuk cabe? Serbuk cabe. Kalian mix semuanya dan masukin ayamnya. Ayamnya mentah ya, belum masak. Jadi ayamnya mentah, terus didiamin kayak beberapa menit gitu. Bukan beberapa menit, aku udah kayak diamin ini 30 menitan lah ya, supaya bumbunya itu meresap ke dalam ayam sebelum dimasak. And then bumbu-bumbu yang lain itu tomat cherry, ada tomat biasa, tomat cherrynya cuma sedikit. Jadi aku tambahinnya sama tomat yang biasa. Terus ini adalah avocado atau alpukat, dan bawang bombay sama jahe. Nah, jahe ini nanti diparut gitu. Dan selanjutnya aku bakalan masak yang namanya telur dadar. Di telur dadarnya bakal aku campurin asparagi, karena ini asparagi kita hasil dari kebun sendiri dan banyak banget, jadi harus aku masak sebelum dia layu. Dan aku bakalan campurin bawang bombay juga sama keju. Keju di sana, ini kejunya bakalan aku parut. Setelah itu baru kayak garam dan lain-lain. Dan telurnya aku bakalan pakai ini telur bebek, dan aku bakalan campur dengan telur ayam, karena ini aku dapat telur bebek dari mama mertuaku, dan mama mertuaku nggak tahu namanya pakai telur bebek itu gimana cara masaknya. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya, tapi ya udah aku jadiin telur dadar aja. Mungkin nggak apa-apa kali ya dicampur sama telur ayam.
ya nggak apa-apa lah, dan juga makanan. Gimana juga ujung-ujungnya ke toilet ya kan. Karena aku bakalan masak ini ayam dan juga telur in the same time. Jadi aku bakalan masak telurnya di dalam microwave supaya tidak mengganggu aku. Jadi aku cuman set timer dan done gitu. Sedangkan ayamnya aku bakalan masak di kompor gitu. Jadi kita langsung aja masak. Bebek. Kemarin aku pernah juga kayak masak telur. Oh, buat cake yang itu yang kemarin aku ada upload. Jadi cake-nya aku nggak tahu kalau itu adalah telur bebek yang aku buat masukin. Jadi telurnya harusnya 4 kan? Kalau nggak salah aku 4 gitu. Jadi 2 telur bebek, 2 telur ayam. Bakalan masak telur dadar ya banyak, supaya aku nggak perlu masak berulang-ulang kali, dan supaya asparaginya juga kayak nggak kebuang gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ada 10 telur. Ternyata aku baru tahu cangkang atau kulit telur ayam dan kulit telur bebek itu, ternyata kulit telur ayam itu lebih tipis ya dibandingkan kulit telur bebek. Karena aku nggak pernah makan telur bebek di Indonesia juga, aku nggak pernah makan, dan mamaku juga nggak pernah beli gitu. Jadi aku tidak tahu. Bawang bombay, and then garam aku nggak tahu berapa sih, tapi ya kayak karena ini kan banyak ya, banyak aja lah. Udah kali ya. Rebus cabai, keju. Jadi ini double proteinnya. Aku tuh paling nggak pinter masak masakan Indonesia. Mohon maaf, aku tuh cuma taunya sambal doang, buat sambal tomat. That's why aku tuh merasa iri banget sama Meisha. Sebenarnya dia pinter banget masak. Di YouTube-nya itu banyak banget kayak resep masakan Indonesia gitu. Cuman ya mau gimana lagi, geng, aku nggak bisa. Dan juga males. Kenapa males masak masakan Indonesia itu? Karena masakan Indonesia tuh ribet tau. Bumbunya banyak banget. Buat sambal aja harus ada bawang, ada bawang putih, bawang merah, cabai, tomat. Ngupasnya kan lama. Masakan orang apalagi orang Italia itu sesimpel itu. Habis itu diaduk dah. Waktu kalian udah masak, itu simpan dalam freezer supaya telurnya satu lebih tahan lama. Dan kalau lagi males masak, tinggal ambil deh leftover. Aku bakalan masak di dalam kayak ini, sebenarnya buat muffin, tapi aku bakalan taruh di sini aja. Aku bakalan olesin dulu ini wajan ininya pakai minyak ya. Of course namanya juga goreng ya, harus pakai minyak lah. Dan aku panasin oven 180 derajat dan bakalan dimasak ini selama 20-25 menit deh. Secukupnya lah, jangan terlalu penuh karena kan telur bakalan ngembang. Gue kayak bisa buat breakfast gitu loh, buat sarapan. So simple, gampang sekali saudara-saudara. Ini kita masukin ke dalam oven dan kita berhentikan ininya dan kita buat stop. Oke. Sekarang kita tunggu deh 20 menit gitu. Aku mau masak ayamnya. Ini aku udah siapin kuali teflon. Jadi ini udah panas ya. Dan aku lupa bilang kalau aku juga butuh yang namanya ini air lemon. Tumis dulu bumbu-bumbu yang kayak daun bombay, daun bawang gitu ya. Is it loud? Yes, of course. Au, minyak. Udah agak-agak transparan daun bawang bombaynya. Ya, daun bawang bombay. Aku lebih suka masak pakai ini tau. And then kita masukin semuanya. Ini sutra, dan kita masukin lah ini semua bahan-bahan yang lainnya. Tomatnya udahlah nggak usah dipotong, biar aja masuk gitu.
avocado. Oh, sebentar. Jahe ini kita parut. Aku nggak kasih garam karena tadi kan kita udah pakai kecap asin. Tapi kalau kalian merasa belum, ya dicicip aja gitu. Jadi masak sampai ini ayamnya mateng dan sampai kayak ada jadi krim gitu dia ujung-ujungnya. A few moments later. Dan sekarang ini aku bakalan masukin yang namanya air lemonnya. Kita biarin dulu sebentar, and then kita cek dulu telur kita gimana. Nah, telurnya tuh udah ada yang menongol gitu, kalian kelihatan nggak? Ini telurnya udah setengah jalan, jadi sekitar 10 menitan, 5 menit, 10 menit. And then ya kita lanjutin lagi. Wangi, udah baunya enak sih, baunya enak. Yuk lanjut lagi. Nah, kira-kira begini nih penampakannya. Ini sebenarnya ayam kecap luar negeri kali ya? Ya. Cuman ini versi simpelnya. Kalau ayam kecap Indonesia tuh kan banyak lah bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai, harus dihaluskan lagi. Harus digiling lagi, ada yang dipotong-potong lagi, kemiri lagi, ini lagi banyak lah ya. Kalau ini kan tadi cuma daun bawang, bawang bombay, tomat, kecap manis, kecap asin, sama serbuk cabai, sama avocado. Jadi kayaknya mungkin ayam kecap bisa dicampur avocado kali ya. Jadi 500 gram ayam untuk 4 orang. Jadi ini adalah 1000 gram alias 1 kilo, so should be 8 orang. Dan ini harusnya bisa 1, 2, 3, 4 kali makan. Tapi ya yang namanya beginian tuh kita berdua pasti makannya banyak. Apalagi si abang itu nggak makan pakai nasi, jadi ayam doang. So guys, jadi ini sudah selesai semua. Belum semua sih, masih ada sisa telur yang harus dimasak lagi ya. Tapi aku bakalan kasih lihat kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah telurnya, dan ini adalah ayam yang tadi guacamole ya. Jadi ini adalah ayam guacamole, dan aku bakalan pindahin ini ayam ke dalam aluminium foil gini, dan juga telur ini bakalan pindahin ke aluminium foil gini per porsi sekali makan kita berdua. Jadi kalau misalnya nanti kita mau panasin, mau makan lagi, tinggal ambil dari freezer and then masukin ke dalam microwave and then makan. Dan setelah itu kalau udah selesai makan tinggal dibuang. Udah selesai masak, udah selesai nyuci piring, dan sekarang aku mau masak nasi. Tapi aku mau masak nasinya pakai microwave. Kenapa aku pakai microwave? Karena aku sebenarnya punya rice cooker. Nih aku kasih lihat. Ini adalah nasi rice cookerku. Dan sekarang aku nggak pakai rice cooker itu karena rice cooker itu sungguh amat sangat menyebalkan. Kenapa? Kan biasanya kalau di rice cooker tuh di belakang tuh kan ada tempat kayak penampungan airnya kan. Nah ini enggak, jadi setiap kali airnya mendidih, airnya keluar, tumpah, jatuh di lantai, kotor lah rice cookernya. Jadi aku males. So akhirnya aku mencari akal gimana caranya masak tanpa rice cooker. Aku bakalan beli rice cooker baru, cuman harganya lumayan mahal yang bagus itu. Di sini karena rice cooker yang aku mau itu ada slow cookernya, bisa buat yogurt juga, bisa buat cake juga gitu. Jadi kayak all in one gitu, dan itu harganya lumayan agak mahal. Jadi ya untuk sementara ya udah kita pakai ini aja. Nah ini adalah kayak rice cooker yang begini. Jadi ini basically plastik dan tutupnya ini kayak silikon gitu, yang bakalan kita masukin ke dalam microwave gitu. Ini nasi Thailand karena aku udah nyoba beberapa nasi di sini yang kayak basmati apa segala macam gitu, dan menurut aku ini yang paling enak. Maksudnya paling sama kayak nasi di Indonesia, cuma bedanya ini kayak nggak ada wanginya, nggak pulen-pulen banget gitu, tapi ya masih masuk akal lah ke dalam sini.
Terus ukur deh secara turun temurun. Itu pakai jari. Jadi sekarang kita tutup. Nah ini dia. Jadi aku masukin ke dalam microwave. Wadahnya ini memang khusus untuk microwave dan juga oven gitu. Jadi gampang dan tahan gitu. Microwave 750 derajat and then for 13 menit. Dan memang wadahnya itu adalah wadah khusus untuk masak nasi di microwave, bukan pakai oven ya, tapi pakai microwave ya. Jadi ini oven aku ini kayak double gitu, jadi dia bisa microwave, bisa juga oven. Itu deh. Sekarang udah selesai vlognya. Jadi vlog hari ini cuma sampai di sini aja. Ya, lagi nunggu si abang buat makan dan nungguin ini masak. And then aku juga tadi buat sambal. Nih, sambal. Dan ini adalah makanan hari ini. Sama sayurnya mungkin aku bakalan buat salad plus dicampur sama yogurt, something like that, something simple and easy. Yap, gitu aja deh. Jadi thank you for watching. Semoga ada yang bisa kalian ambil dari video ini. And I hope you like it. Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa di komen. Dan aku bakalan share tips-tips lainnya, something like that. Ya. Oke, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye, ciao-ciao. Nah, ini dia nasinya sudah mateng, saudara-saudara. Jadi begini kalau udah mateng. Aduh. Sekarang kita tinggal nunggu si abang and then kita makan deh. Bye-bye.